kasih. Perkenalkan, nama saya Arianto Lewa Kabesi, mahasiswa PPG Daljab 2, Prodi Teknik Ketenaga Listrikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan mengajarkan instalasi penerangan listrik kepada kelas 11, jurusan Listrik SMK Negeri 1 Padi 3. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Apakah semangat siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Penuh semangat. Sehat semua ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pelajaran kita. Bapak ingin absensi dulu. Apakah semuanya siswa hadir pada hadir atau Hadir, Pak. Baik. Aditya. Saya, Pak. Baik anak-anak sekalian. Bapak ingin tahu dulu bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran instalasi penerangan listrik. Ada yang tahu kira-kira pelajaran tentang apa? Ya, silakan Puja. Pelajaran minggu lalu adalah tentang menentukan jumlah bahan dan biaya instalasi penerangan satu pasang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Puja dong. Ya. Ya, hebat ya Puja. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang bagaimana menentukan jumlah bahan dan biaya instalasi penerangan listrik satu pasang. Baiklah, Bapak ingin tanya dulu. Ada nggak yang masih tahu atau yang masih ingat kira-kira bagaimana cara untuk menentukan jumlah bahan dan biaya instalasi penerangan listrik satu pasang? Ada yang bisa bantu untuk jawab? Saya Pak, Bayu Pak. Ya, silakan Bayu. Cara menentukan jumlah bahan instalasi penerangan adalah tentukan ukuran rumah dan ruangan di dalamnya. Untuk lebih mudah menghitung kebutuhan instalasi, kita harus membuat gambar DNA Pak. Ya, betul sekali. Bagus. Tepuk tangan dulu dong buat Bayu. Kita ada lagi yang memberikan tanggapan? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa? Jeki Pak. Oh ya, Jeki, silakan memberikan tanggapannya. Cara langkah ketiga menentukan jumlah bahan dan biaya adalah dengan menggambar instalasi agar mengetahui berapa banyak komponen yang akan dipasang dan biaya menghitung biaya bahan, biaya upah dan biaya tak terduga dalam pekerjaan instalasi Pak. Iya, betul sekali. Semangat ya anak-anak sekalian. Ya Pak. Jadi Bapak ingin sampaikan bahwa cara menentukan jumlah bahan dan biaya instalasi, yang pertama kita tahu dulu denah rumah kita, ukurannya berapa, masing-masing ruangan di dalam rumah itu ukurannya berapa. Yang kedua, gambarkan dulu instalasinya supaya bisa mengetahui berapa kebutuhan komponen yang akan digunakan, baik itu APP, PHB, saklar, fitting, stok kontak, kabel, dan lain-lainnya. Sehingga mudah untuk dihitung berapa biaya upahnya, biaya material maupun biaya tak terduga dan lain-lain. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, baik, hari ini kita akan masuk pada pelajaran menentukan komponen instalasi lampu penerangan bangunan sederhana. Baik, komponen instalasi penerangan listrik untuk mata pelajaran instalasi penerangan listrik kelas 11.
kompetensi dasar adalah satu, menentukan komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana, yaitu rumah tinggal, sekolah, rumah ibadah. Kompetensi yang kedua adalah memilih komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana, yaitu rumah tinggal, sekolah, dan rumah ibadah. Indikator pencapaian kompetensi dari pelajaran kita pada hari ini adalah satu, menentukan jenis komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana. Yang kedua, mengemukakan fungsi komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menentukan jenis komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana, baik itu rumah tinggal, sekolah, maupun rumah ibadah sesuai dengan poil. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mengemukakan fungsi komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana. Baik anak-anak sekalian, Bapak ingin tahu dulu gambaran kalian tentang pelajaran pada hari ini dengan dua pertanyaan yang sangat signifikan. Yang pertama, apa itu poil? Dan yang kedua, Saya, Pak. apa Akmal, itu Pak. komponen instalasi listrik? Ya, silakan. Saya, Yang mau Pak. menjawab Akmal, Pak. silakan. Ya, Saya, Pak. Akmal. silakan. Ya, silakan. Poil adalah sekumpulan peraturan ketenaga listrikan yang menjadi standar pemasangan instalasi listrik agar tidak menimbulkan bahaya. Ya, betul sekali. Berikan aplaus dong buat Akmal ya. Ya, hebat. Ada lagi yang ingin menjawab tentang dua Saya, pertanyaan? Pak, Aditya Luki. Oh ya, Aditya, silakan. Komponen instalasi listrik adalah perlengkapan pokok yang digunakan dalam pemasangan instalasi lampu penerangan seperti saklar, fitting, kabel, stop kontak, dan lain-lain, Pak. Iya, betul sekali Aditya. Bapak ingin menyampaikan tentang peraturan umum instalasi listrik. Nah, peraturan umum instalasi listrik itu memiliki tujuan, yaitu satu, memastikan pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga teknik yang kompeten, yang memahami keandalan, keamanan, dan kontinuitas kelistrikan. Nah, pada slide ini, Bapak ingin tanya dulu, ada peraturan umum instalasi listrik tahun 2000 dan 2011. Siapa yang tahu perbedaannya di mana? Saya Pak, jelas Pak. Ya, warna kabel. silakan. Warna, Pak. Warna Pak. Perbedaan ada di Ya, warna kabel. silakan. Yang Pak, warna Pak. Perbedaannya ada di warna Pak. Ya, betul sekali. Perbedaannya adalah di warna kabel. Ya. Kita lihat pada poil 2000 ini anak-anak sekalian, kabel yang digunakan untuk satu pasang itu boleh menggunakan warna merah atau warna kuning atau warna biru, dan kabel netralnya adalah warna hitam, sedangkan untuk kabel grounding adalah warna hijau kuning. Sedangkan untuk 3 pasang berdasarkan poil 2000, kabel pasangnya adalah warna merah. Kabel S, pasa S warna kuning, pasa T warna biru, netral tetap warna hitam, dan grounding adalah hijau kuning. Nah, di tahun 2011 ini anak-anak sekalian, ada perbedaan atau ada perubahan warna mengikuti standar internasional elektrikal, yaitu bahwa kabel satu pasa di 2011 warna apa ini? Betul sekali, warna coklat ya, udah berubah warnanya. Sedangkan untuk 3 pasa warna apa saja? Sebutin. Ya, betul ya. Jadi kalau untuk 3 pasa, pasa R-nya warna coklat, pasa S-nya warna hitam,
pasatenya warna abu-abu, kabel netralnya adalah warna biru, dan kabel groundingnya adalah warna. Kuning dan hijau. Hijau kuning. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan atau respon terkait gambar yang ada di slide ini? Silakan. Saya Pak, Maesa Ramadhani Pak. Ya, Maesa silakan. Gambar itu tentang proses distribusi energi dari pusat pembangkit dan energi disalurkan lewat jaringan transmisi, jaringan distribusi dan ke beban atau pelanggan yakni rumah tinggal tegangan 220 volt sebagai pokok materi hari ini Pak. Iya, betul sekali. Luar biasa Mahesa. Pembangkit ini membangkitkan tegangan sebesar 20 kV dan kemudian ditingkatkan lagi tegangannya menjadi 500 kV pada trafo step up di gardu induk. Dan kemudian tegangan sebesar 500 kV itu disalurkan menjadi saluran transmisi dan terus hingga masuk ke gardu induk. Di gardu induk itu tegangan 500 kV akan diturunkan menjadi 150 kV. Nah, kemudian dari 150 kV itu akan didistribusi ke saluran distribusi dan kemudian diturunkan lagi di gardu induk menjadi 20 kV. Nah, dari 20 kV ini tegangan akan didistribusikan lewat saluran distribusi dan kemudian dari 20 kV akan diturunkan dengan gardu distribusi menjadi saluran udara tegangan rendah 380 volt, 220 volt. Nah, yang ada petunjuk tanda panah merah ini adalah merupakan pokok materi kita agar lebih membuat kita lebih semangat menikmati pelajaran pada hari ini. Bapak akan tampilkan sebuah video tentang komponen instalasi penerangan bangunan sederhana. Silakan menyaksikan video berikut ini. Baik, dari tayangan video tadi, kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan atau pendapat terkait dengan video komponen instalasi penerangan listrik tersebut? Silakan. Saya Pak, Gilang Pak. Ya, silakan Gilang. Itu tentang komponen instalasi listrik antara lain satu MCB atau nama lain mini circuit breaker, suatu komponen rangkaian pengaman yang dilengkapi komponen termis bimetal untuk pengaman beban lebih dan relay elektromagnetik untuk pengaman arus hubung singkat. Ya, betul sekali, luar biasa. Berikan aplaus dong buat Jadi Gilang bisa mengamati bahwa tayangan video tadi berbicara tentang salah satu komponen yaitu MCB sebagai proteksi beban lebih dan juga arus hubung singkat. Baik, silakan ada lain yang mau berikan tanggapan? Randi, Pak. Saya Pak Randi. Ya, silakan Randi. Videonya tentang penggunaan komponen-komponen listrik penerangan untuk rumah sederhana seperti KWH, box MCB, saklar, stop kontak, fitting, pipa, kotak sambung dan lain-lain. Ya, betul sekali Randi. Luar biasa bahwa video tadi tentang komponen-komponen yang digunakan pada instalasi rumah tempat tinggal kita masing-masing ya. Ada tentang ada tentang MCB-nya, ada juga tentang komponen-komponen lain yang sering kita gunakan dalam pemasangan instalasi rumah tempat tinggal kita masing-masing. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau memberikan pendapat yang berbeda? Silakan. Saya Pak, Jafar Rivaldi Pak. Ya, silakan Kak Rivaldi. Videonya tentang cara pengoperasian komponen instalasi penerangan rumah sederhana sesuai fungsi komponen dalam instalasi penerangan Pak. Ya, betul sekali. Luar biasa anak-anak sekalian bahwa komponen atau tayangan video tadi menunjukkan fungsi atau cara pengoperasian masing-masing komponen sesuai dengan fungsinya. Saklar misalnya untuk menghidupkan dan mematikan lampu.
Kemudian fitting sebagai tempat untuk memasang bola lampu, dan penghantar fungsinya untuk menghantarkan tegangan atau arus kepada sirkuit atau komponen-komponen dalam sebuah sistem kelistrikan. Komponen instalasi pada bangunan sederhana. Komponen instalasi pada bangunan sederhana adalah merupakan perlengkapan pokok dalam suatu rangkaian instalasi listrik. Pengenalan komponen instalasi listrik sangat diperlukan untuk mengetahui jenis dan fungsi masing-masing komponen, supaya pengenalan itu benar. Dan dalam pemasangan instalasi listrik, disarankan untuk memilih komponen atau perlengkapan instalasi listrik yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Merek dan nama produsen. Jadi kabel itu atau komponen itu atau saklar, fitting dan lain-lain segalanya harus mencantumkan nama produsennya atau nama mereknya. Misalnya kabel NYA, Eterna. Nah, itu contoh-contoh. Kemudian saklar Broco, saklar Panasonic. Nah, itu adalah merupakan contoh merek dan nama produsen pembuat komponen-komponen listrik. Kemudian yang kedua adalah harus mencantumkan keterangan tentang daya, tegangan, atau arus pengenal. Dan yang ketiga, komponen tersebut harus mencantumkan tanda pengenal standar yang digunakan, seperti SNI atau SPLN, atau standar nasional Indonesia ya, atau standar yang diinginkan dalam sebuah produk kelistrikan agar memiliki kualitas yang handal, yang aman, dan kontinuitasnya sangat tinggi dan dipasang secara baik agar pelayanan, pemeliharaan, dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman. APP atau KWH meter. Nah, ini APP atau KWH meter. Ada nggak di rumah APP-nya? Ada. Nah, jadi KWH meter ini adalah merupakan alat yang berfungsi sebagai pengukur energi listrik dan digunakan oleh pelanggan dan sebagai pemutus arus listrik berupa MCB. Dan yang berikut adalah komponen perlengkapan hubung bagi. Nah, komponen perlengkapan hubung bagi ini biasanya disebut sebagai MCB. Fungsinya untuk menerima energi listrik dari alat pengukur dan pembatas dan kemudian mendistribusikannya ke seluruh beban di dalam sistem kelistrikan. Selain mendistribusikan, PHB ini juga sekaligus bisa mengontrol penyaluran melalui sirkuit cabang ke beban. Nah, beban-beban dalam instalasi listrik itu ada beban penerangan dan beban stop kontak serta peralatan listrik lainnya. Itu adalah ELCB atau Earth Link Circuit Breaker. Nah, boleh tahu LCB ini fungsinya untuk apa? Bahaya akibat kebocoran listrik. Ya, betul. Jadi MCB ini adalah merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai pengaman deteksi arus bocor. Komponen yang berikut adalah kabel. Nah, atau yang kita sebut dengan penghantar, merupakan bagian penting dalam sistem kelistrikan. Karena kabel ini berfungsi untuk menghantarkan energi listrik hingga ke beban penggunaan, seperti stop kontak dan lampu. Komponen yang berikut adalah saklar. Ada yang tahu fungsi saklar? Untuk memutus dan menghubungkan Untuk arus memutus listrik, dan Pak. menghubungkan arus listrik. Ya, betul sekali. Untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada beban lampu ya. Komponen yang berikut adalah fitting. Fitting lampu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menempatkan lampu dengan kabel hantaran instalasi secara aman. Yang berikut ini apa namanya, anak-anak? Kontak, Pak. Stop kontak. Fungsi stop kontak untuk apa, boleh tahu?
Tempat Berada dalam instalasi listrik merupakan sebagai tempat mendapatkan sumber tegangan. Ah, betul sekali. Komponen yang berikut ini apa namanya? Colokan, colokan. steker, Steker, kotak tusuk atau colokan. Ya, digunakan untuk apa stekernya? menghubungkan kipas yang dapat dipindahkan. Ya, betul sekali. Baik, ini komponen listrik. Pipa, tedo, telbo. Komponen pipa. Pipa listrik dan seluruh komponen-komponen pipa untuk digunakan dalam sistem pemasangan kelistrikan. Tugasnya atau fungsinya yaitu untuk melindungi penghantar. Dan TDOS ini fungsinya untuk sebagai tempat penyambungan kabel. Nah, ini ada beberapa jenis lampu yang sering kita jumpai di dalam komponen instalasi lampu penerangan bangunan sederhana. Ada lampu CVL atau lampu hemat energi, ada juga lampu TL, ada juga lampu pijar. Nah, kira-kira dari sekian jenis lampu ini, menurut kamu yang paling baik, yang hemat energi, atau yang boros energi yang kita gunakan? Hemat energi. Ya, yang hemat energi ya, yang fungsinya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama dan tidak memboroskan energi atau biaya listrik yang setiap minggu atau bulan kita harus bayar melalui pembelian token. Baik, kita akan masuk pada sesi yang berikut yaitu tugas diskusi kelompok. Nah, ini setelah LKPD yang dibagikan di Google Classroom, silakan kepada masing-masing kelompok yang telah dibentuk untuk mempresentasikan tugasnya atau diskusinya dan dapat ditanggapi oleh kelompok-kelompok yang lain. Baik, silakan kelompok 1 duluan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Puja dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap tugas yang sudah dibagikan di Google Classroom. Oke, pada gambar 13 di LKPD tersebut, kita bisa melihat bahwa ada gambar instalasi dalam pipa satu fasa. Nah, di situ ada beberapa komponen antara lain MCB, saklar seri, dua buah lampu dan sebuah stop kontak. Jadi ketika MCB dinaikkan atau arus mengalir, saat saklar pertama dihidupkan, maka lampu pertama pun hidup. Nah, ketika saklar pertama dimatikan, maka lampu pertama pun mati. Selanjutnya, untuk saklar yang kedua dihidupkan, maka lampunya hidup juga. Begitu juga sebaliknya, jika dimatikan, lampunya akan mati. Kemudian untuk stop kontak pemasangannya harus diambil sebelum pemasangan saklar. Jangan keluaran dari saklar. Nanti harusnya tidak standby. Terus komponen-komponen atau alat-alat yang digunakan untuk memasang instalasi antara lain tang potong, tang kombinasi, tang kupas, palu, obeng, dan peralatan mendukung yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ya, baik, terima kasih pada Ketua Kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, luar biasa sudah presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kepada kelompok Api. Silakan. Ya, kelompok lain silakan menanggapi.
Atau ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Ya, kalau tidak ada silakan kepada kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2 silakan presentasi tugasnya. Oke, Pak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Pak. Ya, silakan. Kami ingin mempresentasikan PIPA, Pak. Silakan presentasinya. Kelompok 2, Maesa. Oke, Pak. Dalam instalasi jaringan listrik di rumah maupun kantor, terdapat komponen yang sering digunakan, yaitu pipa kabel, yang sering disebut juga pipa listrik atau pipa konduit. Pipa konduit dibuat dengan permukaan bagian dalam yang licin dengan tujuan agar ketika kabel ditarik, bagian isolasi kabel tidak rusak atau mengelupas. Komponen ini sangat penting karena memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai lokasi penempatan kabel listrik, melindungi kabel dari material bangunan sehingga saat ditarik kabel tidak terkelupas, membuat pemasangan dan pengaturan jaringan kabel menjadi lebih mudah dan rapi, memberikan perlindungan pada pengantar dari gangguan mekanis yang mungkin terjadi, dapat memudahkan saat melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali pengantar-pengantar apabila diperlukan perbaikan, mencegah terjadinya korsleting atau arus pendek. Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat Kelompok 2 yang sudah presentasi tugasnya. Ya, dipersilakan kepada anggota kelompok lain untuk bisa menanggapi hasil kerja dari Kelompok 2. Silakan. Hai Pak Bayu, Pak. Ingin bertanya, Ya, Pak. silakan. Bayu, silakan. Pipa terdiri dari berapa macam, Pak? Ya, baik. Silakan. Kelompok 1, Kelompok 2. Pipa terdiri dari berapa macam? Pipa banyak macam, Pak, tapi yang kami presentasikan hanyalah pipa PVC, Pak. Ya, selain pipa PVC, pipa konduit juga ya, atau Pak, pipa konduit. klipsal Ya, yang Pak. sering digunakan di dalam pemasangan instalasi listrik. Ya, baik. Terima kasih kepada Bayu dan juga kepada Mahesa yang sudah Pak. mempresentasikan tugas kelompoknya. Ada Pak. lagi yang mau menanggapi? Pak, saya boleh menambahkan, Pak? Saya Gilang, Pak. Ya, silakan Gilang menambahkan hasil kelompok diskusinya. Pipa yang paling bagus untuk instalasi, pipa apa, Pak? Ya, silakan Ketua Kelompok menjawab. Pipa PVC. Ya. Ya, silakan. Boleh. Pipa PVC-nya boleh, pipa Konduit klipsalnya atau pipa juga konduit. boleh. Ya. Jadi untuk instalasi rata-rata menggunakan pipa PVC ya. 5/8 inci atau ada juga yang menggunakan pipa klipsal. 3/8. Ya. Yang lebih bagus yang diameternya 3/4 untuk lebih banyak memasukkan kabel di dalam pipa. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Itu saja. Ya, baik. Kalau gitu berikan aplaus dulu buat kelompok 2 yang sudah presentasikan. Nah, baik. Terima kasih. Berikutnya kelompok 3 presentasikan tugasnya. Silakan Ketua Kelompok. Oke. Baik, kami dari kelompok 3 ingin presentasi hasil diskusi kami. Kami akan mendiskusikan MCB, komponen listrik. MCB atau miniature breaker adalah sebuah perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebih. Dengan kata lain, MCB dapat memutus arus listrik secara otomatis ketika arus listrik yang melewati MCB tersebut melebihi nilai yang ditentukan. MCB pada dasarnya memiliki fungsi yang hampir sama dengan sekring atau fuse, yaitu memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi kelebihan arus listrik. Letak MCB biasanya di bawah KWH dan di dalam rumah. Semakin banyak MCB di rumah kita, semakin aman listrik di rumah kita. Itu saja yang kami sampaikan dari diskusi kami dari kelompok 3. Wow, luar biasa Ketua Kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu dong. Buat kelompok 3 yang sudah presentasikan tugas diskusinya. Jenis-jenis saklar. Saklar push button, switch, saklar tombol dorong.
2. Saklar switch. 3. Saklar selektor switch atau saklar pemilih. Dan 4. Saklar limit switch atau saklar pembatas. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah presentasikan tentang saklar ya, atau jenis-jenis saklar ya, yang sering digunakan pada instalasi. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang berikut kita lanjut pada slide yang berikut ya. Ya, Pak. Semangat ya. Ya. Semangat. Semangat. Baik. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut pada sesi yang berikut, yaitu contoh komponen instalasi sederhana. Pada Dena di samping ini ada gambar rumah yang sederhana, yang ada juga mungkin di rumah kita masing-masing, yaitu ada teras, kemudian ada kamar tidur, ada ruang tamu, kemudian ada ruang keluarga, dan juga kamar mandi. Pada Dena sederhana ini anak sekalian, kita bisa melihat bahwa ada komponen-komponen instalasi lampu penerangannya. Antara lain misalnya ada saklar seri 1 buah, melayani 2 buah fitting. Dan yang berikut kita lihat ada ruang keluarga, ada 1 saklar tunggal, melayani 1 lampu, dan juga ada stop kontaknya. Ini adalah merupakan contoh rekapitulasi daya instalasi rumah sederhana dari Dena rumah yang tadi. Ada APP-nya 1 pasa atau KW 1 pasa, kemudian menggunakan kabel NYM 3x4 mili yang disambung ke PHB atau box MCB. Box MCB di sini dayanya adalah 900 volt ampere dengan arus 4 ampere. Kemudian pada box MCB tersebut kita lihat ada pemasangan groundingnya dengan. Nah, ini berikutnya merupakan contoh kebutuhan komponen. Artinya bagaimana kita bisa menghitung komponen tersebut, berapa biayanya. Ada saklar, saklar tunggal, stok kontak dengan volumenya, satuannya, dan juga ada harga satuan daripada masing-masing komponen. Ya, baik. Dari tayangan video tadi yang baru ditampilkan, kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan terkait dengan video tersebut? Silakan. Ada yang memberikan pendapat terkait video? Tayangan video tersebut membahas komponen-komponen instalasi penerangan listrik dan wiring instalasi rumah sederhana. Ya, betul sekali. Jadi membahas tentang komponen maupun wiring dari rumah bangunan sederhana atau rumah tinggal kita. Ya, silakan, ada lagi yang memberikan tanggapan terkait video tadi? Saya, Pak. Ya, Ahmad Ramanda, silakan. Menurut saya videonya tentang pemasangan komponen-komponen instalasi penerangan mulai dari pemasangan APP dari sumber PLN, MCB Bob, dan komponen beban lainnya seperti saklar, stop kontak, fitting, dan lain-lain, Pak. Wow, luar biasa sekali ya. Kita sudah sampai di akhir penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kepada masing-masing siswa yang mau memberikan kesimpulan atas pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Saya, Pak. Ya, Ahmad, silakan.
Kesimpulan materi hari ini adalah menentukan dan memilih komponen instalasi penerangan-penerangan seperti APP, box MCB, saklar, sekontak, fitting lampu, kabel, dan lain-lain. Harus sesuai PUIL dan SNI yang berkualitas, Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Muhammad Yasid, silakan. Terus saya kesimpulan pelajaran hari ini kita harus mengenai masing-masing komponen listrik sesuai fungsi dan jenis pemasangan instalasi penerangan listrik, Pak. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Muhammad Yasid. Ada lagi yang mau berikan kesimpulan? Ya. Nah, kalau tidak, sama-sama kita Cukup, Pak. ya, kita lihat kesimpulan akhir dari materi pelajaran hari ini. Ya, silakan semuanya sama-sama, ayo kita baca. Pengenalan komponen instalasi menentukan dan memilih komponen jenis dan fungsinya masing-masing. APP, BAB, saklar, fitting, kontak, lampu, dan lain-lain. Kesimpulan atau rangkuman pelajaran pada hari ini adalah kita harus mengenal komponen instalasi listrik karena hal ini sangat penting sekali diperlukan untuk bisa memilih komponen listrik sesuai dengan jenis dan fungsinya serta dapat beroperasi secara baik terkait dengan komponen-komponen yang meliputi misalnya APP atau KWH, PHB, saklar, fitting, kontak, lampu, dan lain-lain. Dari kegiatan kita hari ini, siapa yang berani atau yang bisa menyampaikan refleksi? Memilih pengetahuan tentang komponen-komponen listrik penerangan bangunan sederhana agar pemasangan instalasi listrik berdasarkan standar PUIL dan SNI demi keselamatan manusia. Nah, refleksi materi pelajaran kita hari ini, silakan sama-sama ayo kita baca. Komponen instalasi lampu penerangan bangunan yang paling cocok. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang menerapkan prosedur pemasangan PHB pada bangunan sederhana. Yang berikut ini tugas belajar yang harus dikerjakan oleh seluruh peserta didik. Yang pertama, kerjakanlah soal evaluasi di Google Formulir. Yang linknya sudah Bapak sampaikan ke kalian semuanya, atau yang ada pada slide ini ya. Siapa? Yang berikut, tugas kedua adalah buatlah rangkaian pengawatan dari diagram satu garis, rangkaian sederhana, komponen MCB satu fasa, satu saklar seri, 2 lampu, dan 1 stop kontak pada gambar 11 yang ada di LKPPD. Serta buatlah langkah-langkah pemasangan atau kegiatan praktikum untuk pertemuan berikutnya. Siap. Kita sudah sampai di penghujung acara kita. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas, terima kasih kepada seluruh peserta didik atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Siap. Oke, Pak. Salam sehat. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Oke, Pak.